warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu jamaah salat subuh rahimahullah. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu kemarin bertakwa itu level berapa itu? Ini sekarang yang pertama belum, beriman. Yang kedua beriman. Yang ketiga berserah diri. Itu harus ditampilkan dalam empat supaya apa ini kan. Jadi kita puasa lalu menjadi bertakwa. Nah, ciri orang bertakwa itu sejauh mana dia menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Semakin banyak dia menjadikan Quran sebagai pedoman, semakin tinggilah takwanya. Semakin sedikit dia mengambil Al-Quran sebagai pedoman, maka semakin kecillah takwanya itu. Untuk itu dari sekian dini hal-hal yang harus kita rujuk kepada Al-Quran, di antaranya adalah masalah makan. Ternyata banyak ayat yang bicara tentang makan itu, dan aktivitas kita dalam sehari-hari banyak tak makan dulu. Banyak. Nah, makan pagi, makan siang, makan malam, bahasa tambah-tambahnya nih kan. Nah itu merujuk itu kepada Quran ternyata. Menampilkan beberapa hadis ayat yang berbicara seperti itu. Yang pertama yang sudah hafal oleh semua kita, yaitunya kulu wasrobu bismillah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Nanti yang aja dibaca-baca yang selesai. Yang kedua itu fal yanzuril insanu ila ta'am. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan terhadap makanannya. Memperhatikan itu banyak maksudnya. Yang pertama, ini makanannya apa, lalu kandungannya apa, lalu apa manfaatnya, kapan seharusnya dimakan. Itu namanya nazoro, itu dibahasakan harus ada penelitian. Jadi kita tuh disuruh mengadakan penelitian terhadap makanan. Apa nama makanannya, lalu apa kandungannya, kapan seharusnya itu dimakan. Nah itu harus ada. Jadi faliyazul insanu ila ta'am. Maka hendaklah manusia memperhatikan terhadap terhadap makanannya itu. Kan dari teliti ya, asal nampak. Iya, dapat bos. Nah, contohnya kita mempertanyakan takwa itu sampai di tingkat itu. Dia bertakwa perintah itu. Satu hal. Yang ketiga ayatnya belum lagi dalam hadis itu. Kulu mimma razaqnakum. Makanlah olehmu apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Wala tata'aw, dan jangan kamu melampaui batas. Fahillu, yang menyebabkan aku menimpakan kemurkaan kepadamu. Maka siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku, maka binasalah dia. Kalau di ke temanung adanya ke. Jadi suruh makannya jangan melampaui batas. Melampaui batas itu tidak sesuai porsinya, tidak tepat waktunya, tidak tepat apanya. Kalau itu yang terjadi, maka kemurkaanku menimpamu. Dan siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku, maka binasalah dia. Nah, kalau itu perlu tidak diperhatikan makanan dulu. Nah, kalau itu kita datangkan narasumbernya, ahlinya. Nah, yang ahli tentang makan juga. Ada yang ahli tentang makanan, ada yang ahli tentang makan.
Nah, pertama kita minta dulu yang ahli tentang makanan. Nah, ini ada dua ya, ahli tentang makanan C, ahli tentang makan C. Pertama kita minta ahli tentang makanan, itu kepada Pak Dokter. Kita minta petunjuk ke beliau, Pak cara makan lakukan. Silahkan Pak Dokter. Ikut sumber tetangga. Kompeten. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Selamat datang di Bisikan Roma. Ya, ada makanan Jawa, ada bisikan Roma, ada macam-macam itu. Pada dan Bapak Ibu semuanya, dulu kita selalu membiasakan itu kalau sudah makan itu atau disediakan buah yang istilahnya parabong. Nah, sudah makan lakian parabong sekali, hujan hari. Nah, pernah datang ada itu kan seperti itu. Tapi setelah ada penelitian katanya justru buah-buahan itu lebih baik sebelum makan katanya. Mohon aku itu klarifikasinya Pak Subhana aja tuh. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan zat gizi di tubuh kita, itu kita perlu makan. Banyak makanan-makanan di tubuh kita yang dibutuhkan di tubuh kita, mulai dari karbohidrat. Karbohidrat itu misalnya kita dapatkan dari makanan pokok kita seperti nasi, kemudian ada juga daerah lain seperti jagung, gandum, sagu dan sebagainya. Karbohidrat. Yang kedua dari lemak itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Biasanya itu dari hewani misalnya, dari tumbuhan ada juga disebut dengan nabati, kemudian protein, kemudian juga vitamin dan mineral. Jadi dari sekian banyak itu tentu harus seimbang karena dia masing-masing dari komponen tadi dibutuhkan oleh tubuh kita. Mengenai makanan buah tadi, buah itu yang paling yang kita dapatkan dari situ adalah vitaminnya, vitamin sama mineral. Jadi makan buah itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mengenai waktu makannya, apakah sebelum dan sesudah makan utama tadi, itu tidak bisa kita patok harus sebelum atau sesudah. Karena itu tergantung juga dari vitamin-vitamin atau mineral yang ada di buah tadi. Sebab ada vitamin atau mineral tadi yang justru dia akan metabolismenya atau diserap oleh tubuh itu dalam keadaan lambung dalam keadaan kosong. Ada beberapa vitamin dan mineral seperti itu. Ada juga beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh tadi, kadang harus dicampur dengan komponen dari makanan yang ditambahkan sebelumnya. Jadi misalnya dia harus dicampur dulu dengan protein baru bisa diserap oleh tubuh. Jadi tidak bisa kita patok harus sebelum atau sudah makan. Jadi tergantung dari komponen atau zat yang akan vitamin atau mineral apa yang akan diolah oleh tubuh tadi. Jadi kalau karena kita susah membedakan vitamin atau mineral apa yang ada di buah atau apa tadi, makanan tadi, jadi tidak apa-apa apakah kita harus makan buah terlebih dahulu baru kita makan, atau kita makan utama lebih dulu atau setelah itu tidak masalah. Jadi bahkan ada juga kadang misalnya suatu buah yang tinggi zat asamnya, kemudian justru tidak bagus kita makan ini. Tidak bagus kita makan itu terlebih dahulu, apalagi kita dalam keadaan lapar. Sebab kita dalam keadaan lapar, zat asam lambung di tubuh kita juga di lambung itu juga meningkat. Tapi kalau kita makan terlebih dahulu buah, jadi akan double ya asam tadi, maka itu akan menimbulkan rasa nyeri pada daerah lambung. Jadi dari kesimpulannya tidak ada patokan yang harus kita kategori apakah makan buah terlebih dahulu, baru makan pokok atau makan buah atau buah. Mungkin dari podcast atau yang berkata tadi mungkin yang mengatakan harus makan buah terlebih dahulu, mungkin dia menunjukkan terhadap
metabolisme atau di tubuh itu dapat maksimal ketika lambung sedang keadaan kosong. Itu yang tujuannya. Jadi kesimpulannya ada makanan itu yang baik dimakan sebelum makan, tetapi yang tinggi zat asamnya itu kalau dapat perut sudah berisi lebih dulu. Kalau yang tinggi zat asamnya, contohnya apa, jeruk atau apa, jeruk, Maneh. molen apa namanya, lemon, lemon bukan molen ya. Kemudian ini yang tinggi zat asamnya ya. Yang tinggi zat asamnya di kemudian yang tidak baik sebelum di waktu perut kosong itu berarti. Bagi maharinya. Yang kedua berarti itu makanannya itu yang bagusnya itu dicampur-campur, seperti ada 3 atau 4 jenis makan diambil, buah-buahan 3, 4 atau berapa jenis buah-buahan di sei digabung menjadi satu tempat atau satu-satu dimakan. Kalau pisang aja, kalau semangka, mana ini yang apa ini Pak? Kalau itu tidak perlu apa dimasalahkan, sebab itu tergantung juga dari kebiasaan kita. Mau dicampur atau sendiri-sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau bagus, kita mengkonsumsi buah itu, ada beberapa buah yang kita konsumsi. Sebab karena setiap buah itu dia ada mempunyai kandungan atau mineral yang utama di situ. Misalnya kalau pisang itu yang komponen utama paling tinggi itu di situ adalah kalium. Kalium ini memberikan rasa kenyang yang cukup cepat, memberi energi yang cukup cepat tanpa membebani tubuh lambung dalam maksimal. Makanya kalau kita lihat di TV, kalau bapak-bapak ibu menonton misalnya pertandingan yang jangka panjang seperti tenis misalnya, yang bisa sampai 5 jam itu kalau lagi seru-serunya, maka nampak atlet itu pas di sisanya makan pisang. Itu karena dia tinggi kaliumnya tanpa membebani daya kerja lambung. Kemudian misalnya lagi jeruk misalnya, kalau jeruk itu yang paling tinggi di situ adalah zat asamnya. Zat asamnya itu juga berguna untuk regenerasi atau merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Kemudian contohnya lagi misalnya pokat misalnya. Pokat itu yang tinggi di situ adalah zat salah satu komponen dari kolesterol. Makanya kalau kita makan pokat mungkin akan menimbulkan rasa kenyang pada kita. Jadi kalau seandainya kita mau mengkonsumsi satu buah misalnya, kalau bisa kita variasi kala misalnya 2 atau 3 buah di tempat konsumsi. Makanya kalau seandainya kita lihat hidangan misalnya prasmanan atau misalnya kita makan sarapan di hotel misalnya, pasti buah dari itu tidak satu yang pasti ada beberapa buah yang ada gabungan ya, ada 2, 3 dan ada yang sampai 5. Nah, ini kadang kita masalahnya nih di Bali pasang pisang sesiket, siketnya kadang jadi saya selama 3 hari buahnya itulah 2 sekali makan deh apa itu, ndak ya bila 3 hari pisang dia selama 3 hari. Itu ndak ya Pak, tapi akan lebih ada gabung-gabungannya karena masing-masing punya kelebihan ya punya makanan kelebihan makanan kelebihan. Diberi kesempatan kepada jemaah satu Pak, satu Ibu. Ya silakan sulit. Ya. Simpel. Terima kasih Pak Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali topik kita pagi ini tentang Al-Maidah.
kita lakukan di Al-Taibah. Jadi dalam ini saya tanya, apakah kita dengan kondisi kita sekarang ini sudah tua-tua, sudah jarang yang masuk di atas, mungkin Pak Taufik itu jadi tentang asupan makanan yang harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Yang namanya kita di sini kan kalau posisi umur kita sekarang ini kan sudah banyak yang sudah kurang, kurang. Jadi asupan makanan itu apakah perlu setiap hari kita ubah? Jangan makan lontong dirubah-rubah jadi itu saya kira itu juga kita pertimbangkan ke depan. Yang kedua, ini pertanyaan dari Pak Salman. Pak Salman tolong sampaikan katanya. Jadi ada yang Pak Salman ini ada air tentang air minum. Apa kita sekarang kan ada tren air minum galon air ulang. Apakah itu perlu dimasak begitu? Nah, itu yang menjadi minuman yang mana yang kita hapus mineral air yang legal Siulang kereng tampe. Hari demikian Pak. Ya, terima kasih. Jadi buat yang satu pertanyaan, yang satu usulan ya. Yang pertama kita usulan supaya variasi, makan variasi. Yang kedua pertanyaan. Yang kedua saja itu kalau usulan itu dipertimbangkan di pengurus jamaah. Silakan pada yang kedua. Mengenai air mineral atau air isulan, sebenarnya kalau seandainya regulasinya bagus, artinya regulasinya bagus dan kita betul-betul komitmen dengan regulasi tadi, insya Allah itu akan terjamin. Apa yang regulasi? Ketika suatu perusahaan mendirikan perusahaan air minum misalnya, itu mereka minta izin itu ketat banyak, mulai dari balai POM-nya, Depkesnya, kemudian AMDAL-nya punya itu akan turun sampai keluarlah izin bahwasanya ini adalah untuk air yang bisa untuk diminum. Kemudian dalam perjalanan ketika izinnya sudah keluar, tentu komitmen dari si pemiliknya. Bahkan mereka akan menjalani komitmen yang dari awal tadi. Itu kalau seandainya itu dilakukan dengan komitmen dan dipatuhi, insya Allah itu akan aman. Cuma yang kita tahu kan negara kita bagaimana kondisinya. Kondisinya mulai dari perizinan tadi, apakah betul prosedur betul dijalani atau prosedur yang bisa selesai di atas meja saja. Kemudian yang kedua adalah komitmennya lagi. Dari awal memang sudah bagus mungkin, tapi kan kita tidak akan selalu diawasi 24 jam. Mungkin dalam pengawasan ketika izinnya keluar, komitmen apakah 100% memakai atau tidak, kita tidak menjamin juga. Ini kalau seandainya pertanyaan apakah perlu dimasak atau tidak, kita tidak bisa juga bisa menjawabnya. Cuma tergantung lagi tingkat kehati-hatian kita lagi. Kalau seandainya kita yakin silakan, tapi kalau tidak ya kalau boleh silakan. Itu kalau untuk yang ada di Islam tadi. Tapi kalau dari yang tadi dari pertanyaan tadi ada juga pertanyaan yang tersulit di situ adalah bagaimana kebutuhan makanan terhadap kondisi tubuh kita yang sudah mulai purnawati ini. Jadi kalau seandainya kebutuhan makanan itu kan banyak faktornya, mulai dari jenis makanannya, kemudian jumlah makanan yang akan masuk, kemudian kapan waktunya, kemudian juga kondisi tubuh kita yang akan menerima. Itu akan tetap harus disesuaikan dengan variasinya. Itu ya Pak Arsyad. Kalau nanti bisa kita sediakan waktu satu sisi, umpamanya Jumat depan dibahas itu untuk makanan untuk manula, ya kan? Iya nanti. Sekarang tuh air itu tidak boleh dalam plastik, sehingga sering orang bawa air sendiri mana-mana. Itu bagaimana tuh?
dengan air tidak di plastik ini adalah air panas yang langsung kita masukkan ke dalam komponen yang mengandung plastik. Mungkin itu yang maksudnya. Jadi kalau seandainya kita memasak air, itu masih dalam keadaan mendidih, kemudian atau tadinya masih panas, kemudian kita masukkan ke dalam komponen yang ada unsur plastiknya, itu memang kurang bagus sebenarnya, kurang bagus kondisinya. Sebab kita tahu bahwasanya kalau bahan-bahan yang mengandung plastik, ketika dia bersentuhan dengan api terutama atau dengan panas, maka komponen-komponen di plastik itu akan sedikit mencair dari situ. Walaupun secara kasat mata tidak akan kelihatan dari kita, misalnya wadah non plastik. Pak, silakan biar foto dulu. Pak, tolong yang mampu membiar mampu. Biar dia dalam medan. Tolong yang biar dulu. Pak. Ya biasanya apa pada Islam. Jadi itu tadi Ustaz. Jadi apalagi plastik-plastik yang tropis, itu akan zat panas itu akan sedikit mencairkan permukaan dari wadah tadi. Walaupun secara kasat mata air tidak akan berubah dari penglihatan kita, tapi secara mikroskopik atau secara mungkin dilihat di bawah mikroskop mungkin akan dilihat komponen-komponen seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan yang air tidak masukkan ke dalam wadah yang plastik tadi. Jadi kalau seandainya kita memang butuh juga wadahnya seperti itu, kalau bisa didinginkan lebih bagus sebaiknya. Didinginkan ketika diharapkan dengan dingin tadi dia tidak akan mempengaruhi wadah tadi, maka boleh. Terima kasih Berkat. Jadi sudah ada pertanyaan yang jauh jatah ibu tadi lah diambil di Pak. Ada pertanyaan? Ada. Yang simpel saja. 655. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Kami tertarik dengan alpukat tadi. Alpukat itu kan memang tinggi DHL jahatnya barangkali yang tinggi kriteria untuk kolesterolnya. Jadi apakah kalau orang kolesterol itu dihentikan betul makannya atau gimana? Jadi alpukat tadi yang kolesterol tadi yang tinggi komponennya kolesterol. Tapi tapi masih ada juga komponen-komponen lain yang dibutuhkan oleh tubuh berada di alpukat tadi. Jadi kalau seandainya kita konsumsi itu dengan artinya jumlahnya yang tidak berlebihan, itu masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Jadi tidak apa-apa juga kalau kita suka dengan itu, ataupun dengan seperti Oke, Bos. Selesai. Terima kasih. Jadi yang kita alhamdulillah sudah mengkonsumsi buah-buahan, tapi ya acut cici, pisang, itu semangkuk saja. Yang digabungkan dan istilahnya pokok, yang digabungkan istilahnya pokok. Ya, yang dipredasikan adalah dibentuk orang tua apa ya? Benda jus itu yang dicarikan. Buah campur. Ya sebuah itu lah ditambah aja santan, tambah aja kopi yang buahnya saja dicampur. Belum ada namanya lain, belum ada namanya. Berujak itu lebih banyak yang asam-asam jambu apa kan. Misalnya nanti pir, apel, yang bingkuang, yang macam itu. Ya, kalau sebelum makan, tapi kalau sudah makan tidak apa-apa yang banyak zat asamnya. Nanti kita coba nanti buah yang campuran itu. Jadi disediakan makanan, tapi sebelum atau sesudahnya kita kalau tidak banyak zat asamnya kita makan sebelumnya. Kemudian kalau yang banyak zat asamnya kita makan sesudah makan. Insya Allah nanti. Tapi lain nama ibu-ibu membuatnya. Kita baca ayatnya, kita jelaskan, sudah itu kita diskusi untuk melaksanakannya. Jadi
makanya ngaji itu udah punya banyak-banyak. Ngaji itu seketik, jadi beberapa ayat itu dipahami, itu diamalkan, nah, itu yang diamalkan. Nah, jadi nanti merupakan untuk membuat buah yang campuran itu agak 3 sampai atau 5 buah gabung. Nah, jadi sebelum makan lontong atau sudah makan lontong nanti itu makan itu porsinya agak sebanyak itu masing-masing. Hari Minggu Ustaz. Minggu. Hari Minggu Ustaz. Minggu. Nah, kamu makan buahnya, siapa yang nanggung apanya? Yang nanggung makanannya? Itu buah saja baru kan? Iya dong. Hari Minggu besok kita apakan? Bisa kita makan buah itu dulu sudah tuh baru ngaji. Nah, sudah ngaji baru makan apanya bisa. Ini makan ya. Ini variasi lontong di rumah. Nah, Iwan aku. Iya. Nah, sudah tuh sianan kan manawir. Karena pandai bang cari bahasa. Jadi itu pertama engkau yang mampu nanti membiak ibu yang mampunya ya. Nah, terima kasih pada tadi pencerahannya. 6:09 kita tutup dan juga salah seorang dari jemaah kita telah mendahului kita yaitunya Bu Rosda ya. Malam tadi dan sebagian kita sudah ada yang pergi malam tadi, ada sebagian yang belum. Itu mungkin sesudah ini ada yang pergi ke sana, silakan. Nanti ada penyelenggaraannya sebelum Jumat dan mungkin sholatnya di waktu sesudah sholat Jumat. Untuk itu kita bacakan doa. Allahumma ighfir laha warhamha wa atiha wa anha. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri bersama gaji.